Yang siap melayani,
yang memuji besarkan nama. Dengan sukacita sepenuh hati kami meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, karena Engkau sumber segala kehidupan kami. Tuhan, memulai ibadah ini hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu. Apa kabar pada pagi hari ini, saudaraku? Apa kabar? Masih baik-baik saja? Puji Tuhan, kita semua masih dalam keadaan baik karena Tuhan berkati kita semua. Olehnya janganlah kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdiri puji Tuhan. Iman percaya kita, pelayanan kita, semuanya itu yang terbaik buat Tuhan.
Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita melalui firman Tuhan. Mari kita siapkan, karena firman Tuhan itulah kekuatan yang kehidupan kita, pertolongan kita. Mari kita nikmati firman Tuhan yang dibawakan oleh firman Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku, tak putus asa ku nantikan di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu mengasaku ku nantikan di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan berdiri di tempat hatimu, ku tak menyerah. Kau Tuhan yang berlindunglah bagiku, bertolonglah di depan hari, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu kuasaku ku nantikan di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu kuasaku ku nantikan di setiap langkah ku percaya sayang-Mu akan berdiri di depan hatimu, ku tak menyerah. Tak kekurangan, tak berlindungan
Bapa di dalam surga, kami datang kepada-Mu. Di mana ya Tuhan, melalui persembahan pujian anak-anak ini, setiap hati yang haus dan rindu akan firman-Mu, Tuhan, Engkau akan melawati kami. Berfirmanlah ya Bapa, Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan kekuasaan di dalam kami menikmati akan firman-Mu. Berikan kami Tuhan mengerti akan kehendak-Mu. Biarlah kami Tuhan memahami akan setiap firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah lebat, boleh dinikmati banyak orang, dan boleh haleluya menjadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi seluruh umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan memberkati hamba-Mu untuk bersiapkan untuk rapi dan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu akan menyampaikan firman yang datang dari Tuhan. Berikan Tuhan kami yang mendengarkan, sucikan kuduskan kehidupan kami, layakkan Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menyegarkan dan memuaskan kami. Segala kuasa-kuasa penghulu di udara, kuasa yang akan mengganggu di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami ikat, kami usir dalam nama Yesus. Ini ada tempat ini terlebih dari setiap hati kami, dan Roh Kudus yang akan berkata, yang akan menjaga kami, sehingga kami boleh duduk dengan tenang, boleh menikmati firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat kami silakan Bapak. Salam, selamat pagi. Tadi lagunya sudah bersuka cita, kok sekarang sudah lemas lagi. Salam, ya, sudah bersuka cita. Ya, mari kita sama-sama belajar. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Ini mengenai tentang
pada bagian tentang berkat Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yang sudah menemukan katakan amin. Saya akan membaca, saudara memperhatikan. Ulangan pasal 28 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-13. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpah engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Amin. Pada saat pagi hari ini saya akan melanjutkan tentang OHG, Open Heaven, generasi langit terbuka. Ini yang bagian kedua, ini ada 5 bab, saudara. Jadi saya akan banyak beberapa waktu yang saudara bisa perhatikan. Karena hidup kita ada di bawah langit. Hidup kita ada di bawah langit yang terbuka. Berarti ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Generasi terbuka atau langit terbuka tersebut menyatakan berfokus kepada yang namanya panggilan yang dipenuhi melalui satu hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kemudian penyedia Tuhan. Berbicara mengenai kuasa, kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, kenapa saya selalu membawa ke situ? Karena langit terbuka berhubungan dengan Yesus. Kalau saudara memperhatikan bahwa di saat Yesus dibaptis, masuk ke air, kemudian dia berendam, apa yang terjadi? Halo? Kalau yang biasanya yang kemarin ibu dibaptis, otomatis gelagapan, gak ada apa-apa. Tetapi waktu Yesus tenggelam di air, setelah itu terangkat ke surga, ada beberapa hal ada di situ mengenai tentang merpati, yaitu berhubungan dengan lambang Roh Kudus. Kemudian ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka berkat Tuhan itu ada kuasa. Kuasa berhubungan dengan Yohanes pasal 1 ayat 12. Mengenai tentang setiap anak Allah diberi kuasa atau otoritas. Berarti hidup kita sebagai generasi langit yang terbuka, di mana generasi ini harus bertumbuh dan harus berkembang. Kalau di dalam firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca pada saat pagi hari ini, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, umat yang sudah dipersiapkan. Tuhan mempersiapkannya enggak sekali dua kali, berulang kali. Kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kita itu berulang kali. Pertolongan Tuhan bukan sekali dua kali. Dia meluangkan segala waktunya buat kita, dan dia memberi kuasa atas hidup kita. Bagaimana caranya hidup kita ini supaya kita mendapatkan atau kita bisa menetapkan hidup kita sebagai umat yang kudus, supaya hidup kita itu ada satu ketaatan. Kembali dengan cerita Abraham.
bagaimana tidaknya seorang hamba Tuhan yang benar-benar dikasih Tuhan dengan janji yang Tuhan nyatakan mengenai tentang janji keselamatan, janji berkat, janji keturunan. Keturunanmu akan seperti pasir di laut, luasnya seperti samudra, bintang-bintang di langit. Nggak ada bintang di laut ya, beda lah ya. Ketetapan yang Tuhan berikan itu ada otoritasnya, ada kuasa. Jadi nggak semena-mena Tuhan memberikan itu dengan hasil yang cuma-cuma saja, tetapi ada satu yang dia minta kepada seorang hambanya yaitu Abraham. Dia mencari satu ketaatannya. Apakah benar-benar hambaku ini benar-benar taat dan setia sampai akhirnya, dan dia merelakan anak yang dikasihinya. Diuji soal ketaatan. Apa hubungannya dengan kehidupan kita saat pagi hari ini? Abraham juga manusia biasa, kita juga manusia biasa. Tetapi saat Abraham dipanggil untuk melayani Tuhan, usianya sudah cukup benar-benar matang, usia yang sudah lanjut. Tetapi karena janji Tuhan yang sudah ditetapkan dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, bahkan di dalam bangsa yang dikasih oleh Tuhan, sudah ditetapkan. Walaupun nantinya yang akan datang Tuhan akan tahu bahwa bangsa ini akan memberontak, bangsa ini akan keluar jalur, bangsa ini akan hidup bebas tanpa ada halangan apapun. Tapi tidak disadari dengan adanya dosa, tidak disadari dengan adanya bencana yang akan menimpa pribadi mereka. Tapi ketetapan Tuhan tetap harus dijalankan seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah dengan sumpah. Berarti sumpah ini menyatakan satu janji mati. Yang berani mati hanya Yesus yang menebus dosa umat manusia dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi dikatakan pengorbanannya tidak sia-sia. Kenapa dikatakan pengorbanannya tidak sia-sia? Karena dia merelakan hidupnya setulus hatinya Yesus untuk menderita bersama orang-orang yang dikasihi. Dia merasa bahwa hidupnya Yesus itu merasa bahwa dia kasihan kepada mereka yang jauh dari hadirat Tuhan, yang jauh dari penyertaan Tuhan, yang jauh tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Bisa kesampaian dan sampai ke situ. Tadi kan nggak nyampe. Tapi apa yang Tuhan berikan, satu otoritas itu terbaik dan tidak ada yang bisa menandingi. Dan fokus pada panggilan yang kedua yaitu tentang hadirat, mengenai tentang persembahan atau penyembahan kita kepada Tuhan. Di saat setiap ujian penyembahan yang kita lakukan, setiap waktu kita ibadah seperti pagi hari ini, itu adalah waktu saudara untuk menikmati. Kalau di rumah nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, luangkan waktumu 5 sampai 15 menit ke depan, itu menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, percuma ibadahnya, sia-sia juga. Wah, hari ini waktunya saya pelayanan, nggak datang. Waktu pelayanan toh. Besok itu nggak pelayanan, nggak datang. Sia-sia. Jangan sampai kita membangun satu fondasi yang tidak ada satu dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu hanya melalui Yesus. Fondasi yang paling terkuat. Rumah nggak ada fondasinya, bisa berdiri, tapi di saat angin tiba, semuanya habis. Tapi di saat rumah ada satu fondasi yang kokoh, yang kuat, bahkan setiap orang berpikiran bahwa fondasi itu sampai 2 meter. Ada yang seperti itu, supaya nanti kalau ada bencana tsunami ataupun ada lindu ajinya dan seperti beberapa hari yang lalu, dini hari lagi. Gimana nggak kaget?
sesuatu yang bergoyang. Tapi jangan sampai iman kita bergoyang. Artinya bergoyang di sini bukan bergoyang yang tidak setara, tetapi bergoyang di sini mengenai tentang kita harus bisa menikmati satu penyembahan kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati juga yang namanya supranatural Islam, berkatnya Tuhan yang di surga, proses kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kita jangan digunakan dengan hal yang kurang berkenan. Kesempatan Tuhan itu adalah kesempatan yang sungguh luar biasa. Pertumbuhan iman kita juga disertai setiap langkah kita. Apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita nikmati, mari kita nikmati. Mari lihat di ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Segala bangsa yang ada di bumi akan melihat satu kuasa nama Tuhan, satu otoritas, satu hadirat Tuhan itu merasa ada di dalam hidup kita, supaya hidup kita itu sejalan dengan Tuhan. Kalau kita bisa setara dengan Tuhan, berarti hidup kita harus seperti itu, setara, sejalan dengan Tuhan. Karena kehidupan kita ini adalah sesuatu yang luar biasa. Fokus tentang panggilan Tuhan, yaitu mengenai tentang penyediaan Tuhan. Apa sih yang disediakan Tuhan? Ya berkat itu loh saudara. Penyediaan Tuhan itu secara berlimpah, apalagi kalau bukan berkat. Berkatnya banyak. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, perlindungan itu yang paling utama. Karena dari setiap orang, ya, kemanapun kita pergi, kita mesti berdoa, Tuhan kasih kami perlindungan, kami mau pergi ke kota A. Bahkan kemanapun kami pergi, bahkan sampai pulang nanti, Tuhan sertai, itu perlindungan Tuhan. Apakah di saat kita berdoa, di saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan perlindungan? Dikasih. Pasukan Tuhan loh, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan ribu, bahaya. Tuhan mau urus siapa saja, oke. Kita harus berfokus. Kalau kita hanya berfokus kepada kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan dagangan kita, nggak akan berhasil sekali toh. Sehabis itu banyak. Ada satu teman, dia juga baru keluar dari penjara. Kasusnya narkoba. Orang tuanya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengeluarkan dia dari penjara. Bersusah payah, kerja dari pagi sampai pagi. Karena istrinya sudah meninggal lebih jauh. Anaknya ini bisa dikatakan baru bebas tahun kemarin. Tapi ada syarat. Jika kamu berkelakuan baik di luar, kamu akan bebas 100% tanpa halangan. Tetapi jika kamu berbuat hal yang sama dan bahkan tidak absen dalam urusan 10 kali, jangan harap kamu bisa keluar selamanya. Ancaman polisinya ini hebat ya. Orang tuanya ini, bapaknya ini ngomong, aku tak minta tolong bisa. Waduh, saya yang diminta itu, saya menghadap polisi, saya ngomong apa? Dia memakai, dia mengedar. Terus saya ngomong begini, susah kan? Tapi di saat orang tuanya ini hanya katakan minta tolong dinasihati. Loh, aku mikir waduh banyak ngomong nasihat tuh. Nasihat itu akan lebih baik. Entah dia terima atau tidak terima, yang terpenting tugas kita adalah memberikan nasihat. Selebihnya ini dia bisa kembali, bisa normal lagi, bisa kembali ke dunia, artinya bisa bekerja sekuler lagi dan tidak bekerja dengan hal-hal yang kotor.
berarti nasihat kita berhasil. Tapi kalau itu dia bisa berubah, bukan berarti kita tidak berhasil. Tapi dasar niatnya enggak niat mau berubah. Saat dia satu bulan sebelum keluar, orang-orang ini bapaknya ini ngomong ke saya, nanti kalau nggak hari Rabu atau hari Kamis, aku minta tolong tak aja belum sekitar 2 hari, nanti gajimu tak ganti. Berarti itu tidak di mana. Diajak berkunjung ke lapas, begitu. Seharusnya dia harus dipindah ke Madiun dan ke Nusa Kambangan. Tapi semuanya itu juga penyertaan Tuhan. Dia tidak dibawa kedua tempat ini, tetap di Kediri. Kemudian minggu berikutnya bapaknya ngomong, soalnya akhir bulan dia keluar, dia jujur, tapi bersyarat. Di saat dia masuk kerja, satu tempat dengan saya tidak berani ngomong apapun, apalagi soal narkoba. Saya diem, karena sudah tahu dari diem aja. Dia ngomong, aku baru mampu mas. Baru keluar, kapan? 2 hari yang lalu. Dia pasti kehilangan yang namanya istri, anak. Kemudian dia kehilangan pekerjaan. Dia juga kehilangan teman. Dia tidak punya teman di sekitar. Jadi otomatis dia minder. Usianya sekitar 35-37 tahun. Kemudian sehabis itu saya sudah mulai tahu kepribadiannya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya saya apa yang sudah pernah saya dengar dari orang tua, ini tak kasih nasihat buat kamu, jangan pernah melakukan hal itu lagi. Karena yang repot bukan kamu, yang repot kamu. Baik, sapi ini tidur di miroai, kibiayai kamu menembus sedikit demi sedikit. Bayangkan sudah, bapaknya harus menyediakan uang dalam waktu dia ada di penjara itu satu untuk menembus duit itu. Punyanya cuma sapi siji bisa setiap hari bekerja, pagi sampai siang dengan saya, sore ada di tempat lain, nanti malam di tempat lain juga. Jadi setiap hari dia akan kasih nasihat begini, boyo kamu nyadari bapak mau satu ulang kehidupan saya ketok aku cuman ini 1,15 ini transaksi bisa ya itu pelajaran berubah. Sekarang kamu bekerja di sini, ya bekerjalah dengan baik. Wes gak usah aneh-aneh. Baik absen yang operasi Buddha loh. Ojo ngene sesuk. Pengen ngene seharusnya besok kamu harus lapor, terus besok lusanya kamu baru lapor. Berhubungan. Saya kasih tahu. Jangan. Mending lalu. Jadi selama 3 tahun ke depan, saudara. 3 tahun ke depan, dia harus sebulan sekali untuk dia bisa bebas tanpa syarat. Nah, itu harus ditebus. Tapi orang merasa gak apa-apa sampai buka saya itu memakai perda jadi gak apa-apa semenjak ada satu kebahagiaan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita sudah diberikan janji yang nyata yang Tuhan sudah tunjukkan melalui satu kesetiaan Tuhan atas hidup kita, karena adalah penyediaan Tuhan atas hidup kita.
Ayat yang ke-12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ada 4 hal dalam ayat ini. Yang pertama mengenai tentang membuka bagimu satu perbendaharaan, berarti dikatakan bless to bless. Kita sudah terima berkat, berarti kita harus karena kita sudah dibuka, langit terbuka itu buat kita sebagai orang yang percaya, orang yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu satu perbendaharaan, yaitu berkat. Berkat yang dari Tuhan sudah dilimpahkan kepada kita juga harus memberkati kepada orang lain. Yang kedua, memberi hujan bagi tanahmu. Itu artinya kesuburan dan kemakmuran, hubungan dengan kelimpahan. Memang ada satu gereja atau satu ajaran menyatakan tentang kemakmuran, hanya melalui berkat dosa tidak ada, hanya berkat saja. Tuhan akan memberi hujan bagi tanahmu supaya subur, supaya makmur, berkelimpahan. Yang ketiga, memberkati segala pekerjaan yang kita lakukan. Kalau beberapa waktu yang lalu bisa saya sampaikan tentang OHD ini atau Open Heaven Direction ini menyatakan bahwa setiap hidup kita harus berpaut dengan Tuhan, harus bersandar kepada Tuhan, harus bertahan sama siapa? Ya sama Tuhan. Ya, berharap kepada manusia hasilnya sangat kecewa. Kecewanya cuma setengah kecewa nggak pokok, berulang-ulang kecewa, terus berulang-ulang juga balik di mana? Stop di situ aja. Berarti kita harus kembali kepada jalannya Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati segala pekerjaan yang kita lakukan, baik itu kecil ataupun besar, berat ataupun ringan, harus dijalani. Itu proses. Itu juga namanya pertumbuhan iman dewasa kita kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, memberi satu pinjaman kepada banyak bangsa, yang artinya memberikan iman kepercayaan kita, pertumbuhan kita yang Yesus sudah berikan atas hidup kita dan kita menerima dan membutuhkan, maka itu akan diperkuat. Kalau kita sudah diberikan kekuatan yang luar biasa, hal pinjaman tentang banyak bangsa ini, kita sudah tidak akan ada hutang lagi. Karena kita sudah memiliki iman kepercayaan yang diperkuat, kemudian kita juga memberikan kepada saudara kita. Jadi kalau waktu saudara kita ini lagi ada kesusahan, atau disokong, salahmu dewe, tidak. Kalau bisa kita harus mengambil hati kita. Aku dulu juga pernah mengalami hal itu. Kalau kamu saat ini mengalami hal seperti itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan, maka pekerjaan Tuhan itu akan bergerak. Rencana Tuhan itu akan selesai. Kehendak Tuhan itu akan lebih luas lagi. Visi ini soal generasi langit terbuka, yaitu bukan sekedar istilah saja, melainkan juga identitas anak kerajaan. Kalau saudara menyatakan bahwa saya adalah anak-anak perang, saya adalah anak raja, ingat lagunya selama ini, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua rajanya siapa? Tuhan Yesus. Jangan usah khawatir. Walaupun secara manusia, namanya manusia masih hidup dalam daging, rasa khawatir, cemas, takut itu pasti ada. Itu gak dipungkiri. Semua juga merasakan begitu. Supaya di dalam kehidupan kita ini
diberikan satu identitas anak Allah di akhir zaman ini. Zaman sekarang berjaga, terus terus sini sana, terus kabar. Misalnya membutuhkan nyanyi pada lagu di rumah Mas ya. Lagu paling lama biasanya tidak kelihatan. Sudah ketemu dengan lagu yang baru. Jangan sampai kita seperti zaman dunia ini. Kita harus sama seperti zamannya Yesus. Artinya hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ini generasi yang hidupnya tidak tergantung pada situasi kebutuhan dunia. Tetapi kita harus bergantung hidup kita kepada Tuhan. Karena yang nyuplai itu surga. Kalau di saat kita ada di bawah langit, berarti yang nyuplai itu Tuhan sendiri. Abraham bisa diberkati oleh Tuhan itu karena ketaatannya. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya Abraham, Abraham juga mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kalau sudah perhatikan dalam perjanjian lama, dari Kejadian sampai kitab Maleakhi, semuanya berurusan dengan persembahan korban bakaran, korban sembelihan, penghapus dosa. Yang dipersembahkan banyak, ada yang lembu sapi. Saya bingung ada yang bahasa lembu sapi. Apa bedanya lembu dan sapi? Tapi ada yang mengartikan lembu sapi sendiri, lembu sendiri. Bingung juga kan? Nah, ada yang dikatakan, kalau di Alkitab sampai dikatakan kerbau, ya nggak mungkin. Yang orang pasti lembu sapi. Kemudian burung merpati, kambing, domba, jelas beda kambing domba ya. Kambing domba. Tapi kalau di zaman dahulu kambing domba ya, domba itu yang putih itu. Domba biasanya pedes apa mas, pedes gimana? Katanya dagingnya nggak enak, katanya siapa? Enak kok. Karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Langit terbuka menandakan tidak ada lagi penghalang. Jadi kalau kita sudah disuplai Tuhan, sudah disuplai dari surgawi, berkat yang dari surga, berkat daripada Tuhan, itu nggak ada yang namanya penghalang. Karena kita sudah punya Tuhan, kekuatannya penuh. Kalau saudara bersemangat hari ini, harus semangat terus. Oh, jadi semangat di waktu kita menyanyi. Jangan saudara, semangat itu seterusnya. Berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Itu namanya juga membawa nama Tuhan itu dipermuliakan. Supaya hidup kita ini dibekali dengan hidup yang luar biasa. Hidup dalam ketaatan dan kekerapan, artinya hidup dalam kesetiaan Tuhan itu lebih melekat lagi. Berhubungan dengan segala perjumpaan dengan Tuhan. Encounter. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Ada hasilnya nggak? Ada. Di saat kita menggapai kuasa, kita menggapai hadirat Tuhan, kita menggapai perjanjian Tuhan secara prima karena berkat Tuhan, Tuhan akan berikan hadiahnya. So pasti, guys. Pasti dikasih, nggak mungkin tidak. Upah yang diberikan Tuhan atau berkat Tuhan ataupun juga penyedia yang daripada Tuhan itu, hadiah yang dari Tuhan itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Perhatikan baik-baik. Abraham diberikan satu janji oleh Tuhan, sudah dahsyat. Hidupnya juga taat dan setia kepada Tuhan, diberkati Tuhan.
Di saat bangsa Israel ini merasa kelaparan, di saat ada di lereng gunungnya Gunung Sinai, semuanya kelaparan. Abraham juga punya satu kekuatan, Musa juga punya satu kekuatan. Perawakannya Abraham, Musa, Elia semuanya gede-gede. Coba aja kayak Pak Sandaria, orang over. Kalau Elia, Nabi Elia yang ini enggak ya, ini kecil. Ini kecil. Nabi Elia itu orangnya besar, tinggi besar, gendut juga enggak. Ya. Dia adalah orang desa paling pelosok. Pekerja kasar. Kenapa Tuhan harus memakai Nabi Elia? Jangan salah, Tuhan juga nggak akan memakai. Tuhan juga akan memakai orang yang cerdas, tapi Tuhan memakai orang yang tidak cerdas, supaya mencelikan mereka yang cerdas itu bisa melihat sesuatu yang rencana Tuhan. Jadi cerdasnya bukan lewat pikiran, tapi naluri hatinya. Hikmat Tuhan itu yang ada dalam hidupnya, supaya dalam kehidupan kita ini benar-benar melampaui batas kekuasaan Tuhan. Langit terbuka, kita ada di bawahnya. Janjinya Tuhan, tiang awan, tiang api. Kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Supaya penyertaan Tuhan itu begitu dasarnya. Tuhan juga melampaui segala kekeringan rohani kita. Di dalam kitab Yesaya, kitab Yesaya, kitab Hosea, juga di sana dikatakan bahwa setiap hati yang hancur, hati yang benar-benar bebannya sangat berat, bahkan mungkin pikirannya itu putus asa dan mau bunuh diri, Tuhan katakan, aku ada di dalam kelemahan itu. Jadi kalau saudara lagi putus asa, bukan putus cinta ya, putus asa, putus cinta itu biasa katanya. Jangan pernah kita lupa di saat kita menggapai kuasa Tuhan, itu ada hadirat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saat dunia mengalami langit tembaga, langit yang tidak bisa dirasakan berkat itu terasa, hadirat Tuhan itu tidak dirasa dalam hati kita, kuasa itu tidak ada lagi di otoritas hidup kita, bahkan penyediaan Tuhan juga tidak ada di dalam keluarga kita. Itu langit tembaga, jadi tek total. Kita mau apa kalau kita sudah tidak punya Tuhan? Apa yang kita mau rencanakan? Cuma satu, bunuh diri saja, betul? Sudah nggak ada jalan keluar, jalannya buntu. Padahal Tuhan itu masih melihat, Tuhan itu masih pengen orang-orang yang dikasihinya itu tidak hidupnya diintimidasi, tidak putus asa, tidak kering. Ada kalanya dalam satu ibadah, dalam satu gereja, kalau penyanyi atau penyanyi yang suaranya sangat luar biasa, contohnya Agnes Mo, jadi WL, kira-kira anak enggak percaya tepuk tangan, mesti belum. Wow, luar biasa. Orang nyanyi konser itu artis. Tapi di saat satu hal yang terbaik, di saat WL itu memiliki satu keinginan untuk membawanya, WL itu berdampaknya luar biasa. Dampaknya itu harus membawa jemaat itu bisa nyanyi ojo melongok, sama gelongok membahayakan. Berarti dia melihat artis. Cukup satu aja artisnya, Yesus. Amin. Tuh, wabuk ini. Cukup satu aja
ada motor. Makanya saya juga banyak tugas. Pembawa firman ini orangnya memang bukan hamba Tuhan, dia pembisnis. Tapi apa yang dia katakan oleh firman jebol itu. Saya jawab ini, oh luar biasa, Tuhan maksudnya. Anak Tuhan ini yang menyampaikan kepada firman ini, dia seorang pebisnis yang bisa dikatakan dia bergantung oleh Tuhan. Dia ada beberapa empat bersaudara. Ya, awalnya di waktu SD kelas 3, anak yang pertama ini mencuri waktu untuk pergi ke gereja. Yang baik-baik, mencuri waktu untuk ke gereja. Artinya dia pengen kenal Yesus. Tapi kedua orang tuanya kalau dia tahu dia ke gereja, pulang pasti diumpul. Itu pasti. Namanya diubah gitu. Kalau belum kenal Yesus, sementara dia mau pergi beribadah ke gereja waktu itu, karena perjalanan gereja enggak jauh, enggak ada setengah kilo dari rumahnya, dia berjalan kaki, dia pergi ke gereja, mencuri waktu itu dengan dia di rumah enggak ada orang kan, enggak ada yang tahu kalau saya itu mau gereja, dia ke gereja, dia nengok ke belakang, adik tiganya ikut ke gereja, suruh pulang, jangan ikut aku. Jika kamu ikut nanti dipukul semua dan satu sampai dipukul. Suruh pulang memang baik. Kakaknya tetap terus berjaga gereja. Adiknya ikut sudah pulang. Sampai di gereja kita merasa dari kakaknya ikut nyanyi puji Tuhan. Kakak-kakak, apakah kalian bersuka cita? Haleluya. Itu suaranya adik saya ya. Jangan yang bilang, ngapain kamu di sini? Pulang. Satu saja yang dipukul. Jangan kepala orang. Berarti dia masih sayang kepada dia. Jangan sampai dipukul semuanya. Sensor si Jian aja dulu. Ojo kami sensor. Waktu dengan berjalannya waktu, dengan bertumbuhnya sampai dewasa, kemampuan untuk ikut ibadah, percaya Tuhan bahwa siapa kedua orang tuanya, luar biasa. Tapi dia tetap masih kecolongan satu, adiknya yang nomor 2, dia harus pergi, bukan adiknya, pergi menikah dengan bisa dikatakan orang keraton Bali. Barang-barang ini kan di Bali itu seperti kalau namanya keraton kan banyak ya, ada payung, ada toa, ada yang menawar. Barang koyok ini terbentuk di daerah. Artinya apa? Dia harus menjaga adat istiadat sampai pada akhirnya mertua. Tapi kakaknya ini tidak pernah bosan-bosan untuk berdoa kepadanya supaya Tuhan itu menjamah dia bisa kembali kepada Tuhan lagi. Prosesnya panjang. Sampai dia juga diancam sama istrinya, adik iparnya. Sampai aku ketahuan kamu di gereja, awas. Istrinya, wah, kalau banget ya. Tapi Tuhan masih punya cara. Melahirkan seorang anak laki-laki yang benar-benar dikasihinya. Semakin bertumbuh dewasa, anaknya ini, keponakannya ini pergi ke Surabaya ibadah ke gereja loh. Karena sekali anak pandangan Tuhan ini. Jadi di saat kita ada di bawah langit yang terbuka, ada supaya surga yang mulia itu akan memperbaharui lebih dalam lagi. Itu kuasanya Tuhan. Jadi pertumbuhan jiwa kita harus dipadankan. Jangan sampai kering rohani kita. Ya, kita dipanggil menjadi satu pembawa hadirat
yang menyembah kepada Tuhan dengan membawa suasana yang lembut, suasana yang sakdu. Biasanya kalau anak muda kalau lagunya yang melankolis gitu ya, yang sakdu-sakdu didengar yang enak nyaman, apalagi kalau putus asa lebih nyaman. Putus asa, putus cinta lebih nyaman, kenapa? Bisa menangis gitu loh. Kalau lagi sadar gitu, sedang-sedang jangan bisa menangis. Kalau tidak disentuh dengan Tuhan sendiri dalam hati ini. No, kamu saya seperti ini. Ditunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terus kau menyediakan. Terus kau setia, kau mulia. Tuhan menunjukkan apa? Kasih setianya sampai ke dasar hati. Kemarin ya, Dono nangis, dia nangis. Sak waktu soalnya sandi ini megeni, pendeta sih ini megeni. Nek mau menyembah itu enak acara pilih iklan. Soalnya saya kenal satu. Kedua saya pernah melayani bersama dengan hamba Tuhan itu di waktu almarhum Om Yosef, Profesor Landa. Ya, beliau juga satu paket dengan saya. Jadi mulai penyakit cuma penyakit lama mesti diambil ramu ini. Terus Tuhan itu seperti Mbak, pendeta ngajari saya baiknya jemaat ini malah marahin kan? Saya geser. Ganti orang lagi kursi sebelah saya. Adik saya. Ekor aja, ekor kan asuhan juga. Ekor malah tentang dia. Hamba Tuhan. Pokoknya ngajari saya baik itu aku menyembah enak itu suasana lagi sakdu, lagi menikmati ya. Sesuatu yang besar yang Tuhan akan nyatakan hidup kita itu semakin luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai generasi langit terbuka, kita harus berjuang dari kemenangan, bukan berjuang menuju kemenangan. Artinya, berjuang dari kemenangan. Artinya, sebagai anak Allah yang membawa langit bisa terbuka, berarti kita mengundang hadirat Tuhan, kuasa Tuhan untuk kita terima kemenangan. Kita sudah menang, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Berarti kita tidak akan menuju kemenangan, kita sudah menang. Amin. Kalau kita sudah menang, tidak usah kita menuju kemenangan lagi. Kita sudah menang. Tinggal bagaimana caranya kita menyikapinya. Kita berjuang tidak akan dapat kemenangan, melainkan dari posisi kita yang sudah dimenangkan oleh karena darah Yesus. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan mukjizat, tanda keajaiban. Signs and wonders. Jadi hidup kita poinnya adalah kita harus menikmati hadirat Tuhan. Kita harus menikmati karya Tuhan. Bagaimana caranya hidup kita ini bisa dipakai oleh Tuhan sebagai satu poin doa kita dan sebagai satu aplikasi kita di mana kita sebagai generasi langit terbuka, yaitu kita harus bangun dan bertindak. Saat langit terbuka, Tuhan mengutus untuk bertindak, bukan berdiam. Amin. Tuhan mengutus kita di saat langit terbuka, kita bertindak, bukan berdiam. Bangun dan berdiri tegak dan bawa hadirat Tuhan itu lebih dalam lagi. Perjumpaan Tuhan itu lebih dalam lagi. Ayat 13, Tuhan akan mengenakan engkau menjadi Tuhan akan mengangkat engkau menjadi dan terus
melaksanakan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini. Paulah dan setia. Perintahnya apa? Ayat ini tak ada. Perintahnya apa? Perintahnya Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan harus bangun, berdiri, taat dan setia sampai akhir. Amin. Hidup kita harus dibekali dengan kebenaran. Lepaskan segala perbuatan kegelapan. Hidup dalam kekudusan Allah. Kunci mempertahankan langit tetap terbuka. Yang terakhir adalah mengucap syukur. Itu yang terpenting. Karena hidup kita harus bersyukur, membuat kita melihat kebaikan Tuhan. Tidak usah kebaikan orang lain, kebaikan Tuhan saja. Sesuatu yang luar biasa itu harus terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang Tuhan akan pakai hidup kita itu harus lebih baik lagi. Kita ini adalah satu generasi langit yang terbuka di bawah suplainya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau di ayat ke-13 ini sudah dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor buntut neng, tetap jadi yang teratas. Kita itu anak raja, kesayangannya raja, kita itu mempelainya raja. Kita itu sudah dipersiapkan. Kemenangan itu harus terjadi dalam hidup kita. Hidup kudus itu adalah yang paling utama di dalam pribadi kita, di dalam hidup kita, menjadi yang terbaik di dalam hari ini. Mari kita mendengarkan berdiri. Sangat indah ku berhadapan, sangat indah ku berhadapan memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Terima kasih Tuhan, bahwa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat pada saat Yesus kekasih jiwa, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
usahamu hari ini, bulan kami, kita ada di bawah langit yang terbuka. Kita ada di namanya Tuhan. Suplainya langsung dari Tuhan. Jangan pikir kanan kiri. Jangan lihat kanan kirimu yang penuh dengan kebohongan. Iblis mengintai kita. Iblis akan menghancurkan hidup kita. Kita sudah terima kemenangan. Kita sudah terima kebebasan. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kuatkan, tumbuhkan kedewasaan rohani, iman kepercayaanmu kepada Yesus. Kuatkan lagi, tambah. Tuhan tidak mau hidup kita ini kehilangan berkah. Tuhan tidak mau hidup kita ini hanya lemah saja. Tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri dengan tegak, tidak bisa melihat sesuatu besar, keintiman dengan Tuhan, tidak bisa membangun relasi dengan Tuhan. Mari pagi hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Kami masih hidup dalam roh kedagingan kami, sehingga kami tidak bisa menikmati hadirat-Mu. Kami punya roh kedagingan yang ada di dalam hidup kami, sehingga kami menyampaikan Engkau menjadi yang nomor 2 dan bukan yang paling utama. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kekuatan yang besar yang daripada-Mu, yang sudah Engkau pegang, yang sudah Tuhan tali dengan ikat darah Kristus, ada di dalam hati kami. Roh Kudus tidak akan pernah hilang. Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita. Tetapi karena kecemaran hati kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita kehilangan waktu-waktu Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, minta ampun kepada Tuhan, supaya mulai hari ini Tuhan akan bereskan satu persatu. Generasi tanpa tembok, generasi langit yang terbuka Tuhan sudah sediakan. Pakai hidup kami, kami itu terima kewahyuan, terima kuasa, otoritas, identitas kerajaan Allah. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami, sehingga tidak akan pernah hilang dalam hati kami. Tidak sia-sia. Kami menerima fondasi yang kuat, yaitu Yesus sebagai dasar yang kuat, dasar iman yang luar biasa. Tidak akan pernah kami lemah untuk mencari Tuhan. Tidak akan pernah kami lemah untuk mencari hadirat Tuhan. Tidak akan kami pernah lemah untuk mencari sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri kami. Penuhi kami, kerinduan kami tetap diam ada di dalam baik. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang lebih dari sempurna. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan membawa Engkau naik bukan turun. Perintah Tuhan yang paling utama, ketaatan dan kesetiaan itu yang harus dibayar dengan mahal, supaya hidup kita standar dengan Tuhan, menjadi kerinduan Tuhan dalam hati kita pagi hari ini. Stay connect dengan Tuhan, berdiam diri dengan Tuhan, melihat sesuatu besar yang terjadi. Dunia menawarkan banyak hal, menggoncangkan jiwa kita, menggoncangkan iman kita. Tetapi di saat kita mengambil alih, Tuhan ada di hati kita, di hidup kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, dimanapun keberadaan kita. Tuhan pasti memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan memakai hidup kita lebih dalam lagi, lebih naik dan naik lagi bersama dengan Tuhan. Itu banyak sekali. Terima kasih Bapak.
sini. Tapi kebenaran firman Tuhan akan sampai akhir kehidupan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan pagi hari ini. Kami disegarkan damai sejahtera mengalir di dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Inilah yang Tuhan yang menjadi setiap anak Tuhan hidup kami. Setiap janji iman percaya kami taruhkan di bawah kaki Yesus. Dengan segala otoritas kuasa darah Allah yang tetap akan menyelamatkan hidup kami mendapati satu kemenangan. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Terima kasih Bapak Noel buat firman yang sudah disampaikan, sangat berkati dan beri motivasi buat kita jemaat ini. Persembahan dijalankan, mari kita bersuka-suka dengan Tuhan. Baik, sebelum kita membaca ibadah kita saat pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk yang juga besok minggu karena ada kesibukan dan lain hal. Jadi besok minggu itu saya dan Bapak David bertukar tempat, ya. Jadi besok minggu saya WL-nya, terus nanti di minggu pertama bulan Maret nanti Bapak David yang bertugas. Terus untuk pemain musiknya nanti ada Bapak Noel, Bapak Chandra dan saudari saya. Untuk LCD-nya nanti ada saudara Elia. Terus untuk konser ya Bapak Ibu seharusnya kan dimulai di bulan Februari ini, dan seharusnya nanti hari Selasa tanggal 10 itu bertempat di konser di Timur ya. Konser Timur seharusnya di tanggal 10, tapi berhubung kami keluarga besar dari Sugiwaras ada acara lamaran ya Bapak Ibu, jadi konser masih belum bisa diadakan untuk besok hari Selasa. Mungkin nanti akhir bulan akan
mulai diadakan, nanti kita akan umumkan atau kita akan share melalui grup. Oke. Baik, mungkin itu pengumuman saat pagi hari ini. Mungkin ada pengumuman tambahan atau terus ada. Baik, kita akhiri acara ibadah kita. Kemudian berdoa dulu. kepada seluruh ciri daripada kebenaran firman. Karena Tuhan tidak pernah melupakan akan janji itu, walaupun dengan jangka waktu yang panjang, tapi dengan situ hati semua itu akan berkumpulkan di dalam setiap firman kami. Ajarkan kami Tuhan merendahkan diri, turun di atas kedaulatan daripada Tuhan, sehingga kami dapat melihat keagungan, kemuliaan dan kebesaran daripada Tuhan, sehingga Tuhan berikan itu Tuhan. Tanpa kami meminta, Allah akan mencurahkan berkat itu atas kehidupan kami. Asalkan kami pun tetap berpegang teguh dan setia melakukan perintah Tuhan. Demikian teruskan kami hari ini Bapak. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena keagungan anugerah Tuhan dan besar yang telah kami nikmati. Izinkan kami bersama-sama seluruh jemaat pada saat pagi hari ini. Tuhan kami bersemangat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami letakkan bangsa negara kami di hadapan hadirat dari awal tahun 2020 senantiasa diguncangkan dengan berbagai-bagai peristiwa dan kejadian. Tuhan tahu segala hal yang masyarakat bangsa kami kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak keluarga. Oleh karena Tuhan, biarlah kiranya kemurahan-Mu
berkat bagi bangsa ini, sehingga mereka senantiasa bersandar berharap kepada Engkau. Dengan rahmat Tuhan, tiap-tiap doa daripada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik melalui pribadi lepas pribadi, melalui persekutuan doa Tuhan, nyatakan bahwa kasihan menjadi bangsa negara kami Tuhan, hingga terhindar dari berbagai bencana yang terjadi. Pulihkan Tuhan. Taruh di dalam hati para pemimpin bangsa kami, seperti manakala mereka bersumpah, mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan negara masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Tetapi sebaliknya Tuhan, kami melihat masih banyak penyimpangan yang semestinya Tuhan kalau itu dinikmati oleh bangsa kami, oleh saudara-saudara kami, tetapi oleh karena mereka mengambilkan dengan berbagai permasalahan dan kepribadian mereka. Tuhan ampuni. Berikan kepada para pemimpin kami yang mengakui kepada Tuhan. Mulai Bapak Presiden beserta dengan dan seluruh jajaran Ikut Pinggan Nusantara Indonesia Maju bersama-sama dengan anggota DPD di pusat maupun di daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, para camat, kepala desa, kelurahan seluruh Indonesia Nusantara. Masih banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan penggunaan ketika yang kau serahkan jadikan kami rumah-rumah kedepan. Sampai berkata walaupun kami tidak dapat berkunjung kepada mereka, minimal doa yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu itu akan memberikan sebagai bagi mereka, sehingga mereka tidak gampang dan mudah putus asa dengan menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan. Terima kasih Bapa di surga, yang kiranya anugerahkan kepada seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, hati yang takut kepada Tuhan, hati yang mengasihi, yang di dalam hati mereka penuh dengan kasih. Kasih bukan hanya perkataan, tetapi kasih dengan tindakan dan perbuatan, sehingga berkat Allah akan berlimpah di dalam iman kami. Sehingga para pemimpin kami dengan takut, jujur, setia, seadil-adilnya di dalam menjalankan program-program pemerintah, sehingga akan terjadinya suatu pemulihan baik di dalam ekonomi, keuangan, kesejahteraan, sandang, pangan, dan papan, sehingga benar-benar akan terciptanya suatu negara yang adil, makmur, kemahlimpah, wajah Sultan tidak berlimpah nanti itu janji daripada Allah. Firman pagi hari ini Tuhan, Engkau akan kenalkan bagi bangsa kami, sehingga ada satu kebangunan rohani, akan terjadi suatu kebangunan luar biasa, hujan awal dan hujan akhir, sehingga gereja Tuhan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu dan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Selalu besar kami berdiri di hadapan hadirat. Kami berbentuk kekasih kami. Tuhan, mari kita ibaratkan yang lemah kuat, yang susah hidup, dan yang sakit manusia hati mereka, dan berikan Tuhan kesembuhan dengan segala keajaiban yang jauh dan unggul daripada Tuhan.
meninggalkan persekutuan mencoba dikembali Tuhan. Tiada putus henti-hentinya hamba menanti hadapan hadirat kami rindu mereka dipulihkan oleh Tuhan dan mereka akan kembali ke kehidupan kami mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan semua yang ada Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Memberkati seluruh hamba-hamba yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Memberkati setiap korban dan bersemangat sudah diberikan oleh jemaat anak-anak Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, untuk peleparan kerajaan surga. Tuhan baik, Tuhan karunia, Tuhan tangan, Tuhan kehidupan yang kembalikan milik Tuhan, bukan karena besar dan kecil, tetapi kesetiaan di Tuhan yang menyebabkan Allah akan melipat gandakan berkat itu di atas kelipatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati selalu satu bicara dan pekerjaan mulia, baik tanah dan sawah tanaman tentang Tuhan akan usaha dan kuasa mereka Tuhan berkati sebagai karyawan karyawan di Pramurisma baik di dalam maupun di mancanegara. Tuhan berkati dengan kekuatan, berkati dengan hikmat dan daripada Tuhan, sehingga tiap tugas yang dipercaya dilakukan dengan tanggung jawab di hadapan hadirat Tuhan. Dikasihkan kelompok anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di dalam sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sekalipun Tuhan. Kau berkati mereka, jadikan anak-anak kami menjadi teladan bagi siswa-siswi yang lemah, sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Kau berkati kedua orang tua mereka, Tuhan segala usaha dan pekerjaan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan putra-putri mereka. Itulah yang menjadi doa kami Tuhan. Dengan segala keprihatinan kami dengan peristiwa kejadian yang ada, Tuhan haleluya. Yang kiranya Tuhan Roh Kudus yang Kau tolong. Terpujilah bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau sementara Tuhan kami akan berpisah dengan yang lain, yang dimana Tuhan tangan Allah yang penuh dengan kuasa kasih, tangan Allah yang penuh dengan berkat hidup Tuhan, Engkau yang akan merupakan di atas kehidupan kami semua, sehingga dengan berkat hidup Tuhan kami boleh bersukacita, kami boleh kemuliaan dan senantiasa mempermuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih saudara yang dikasih itu. Sebelum kita meninggalkan rumah ibadat, pulang ke rumah kita masing-masing, angkatlah kedua belah tanganmu dan marilah kita akan terima berkat yang akan Allah dipakai di dalam kehidupan kita. Mari dan purata dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, Putra yang berkudus, menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai pada kita Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Terpuji-pujilah bagi nama-Mu kekal untuk selamanya. Terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung. Terima kasih.
Terima